Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul kembali dalam rangka mempelajari pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pembahasan masalah tauhid. Dan kita melanjutkan bahasan kita masuk pada bab yang ke-8. Bab yang ke-8, bab ma jaa'a fi ruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah ya. Tamaim jamak dari tamimah, yaitu jimat-jimat. Ruqa jamak dari ruqyah. Jadi bab tentang ruqyah dan jimat-jimat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara perkara yang tersebar di banyak penjuru dunia Islam adalah menggantungkan atau memakai jimat, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan bukan cuma digantungkan di orang ya, di manusia, jimat juga digantungkan di rumah, di mobil, di hewan ya. Semua ini niatnya untuk terhindar dari gangguan, dari bencana atau penyakit ain dan yang lainnya. Ternyata akidah tentang jimat ini bukanlah akidah yang baru, yang sudah mengakar di sebagian kaum muslimin, bukanlah akidah yang baru, tapi akidah yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sejak dahulu mengingatkan tentang bahaya jimat. Akan tapi meskipun Nabi sudah mengingatkan tentang bahaya jimat sejak dahulu, jimat sampai sekarang masih tetap saja laris ya. Terlebih lagi ada orang yang jualan jimat ya. Terlebih lagi ada sebagian dai atau kiai yang jualan jimat ya. Karenanya perkara yang menyedihkan jika tradisi dan sunnah-sunnah jahiliyah ternyata masih berlaku sampai hingga saat sekarang. Dan penggunaan jimat semakin laris tatkala sebagian orang ingin mencari jalan pintas, ingin cepat kaya, ingin cepat laris ya, ingin cepat jagoan ya. Maka mereka ya menggunakan jimat. Di zaman Nabi SAW, Nabi mengutus seorang khusus untuk memutuskan jimat-jimat. Fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Suatu hari dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin aw kiladatan ila quti'at. Maka Nabi mengutus seorang utusan untuk tidak membiarkan di leher onta ada satu, tidak dibiarkan ada kalung apapun yang terbuat dari senar ataupun kalung apapun, kecuali diputuskan. Nabi kirim orang untuk mutusin seluruh jimat-jimat yang ada di onta-onta. Karena jimat bukan cuma dipakai di manusia, tapi dipakai juga di hewan-hewan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan ini menjelaskan tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah SAW juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan patung-patung dan untuk meratakan kuburan. Dalam Sahih Muslim kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah mengutusku, menugaskan aku? Ya, alla tada' timthalan illa tamastahu wala tada' qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kau biarkan ada satu patung pun kecuali kau hancurkan. Dan tidak kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini wasiat Nabi. Ya, karena patung-patung bisa mengantarkan kepada kesyirikan, berhala-berhala, dan kuburan yang ditinggikan juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi pernah menyuruh Ali untuk meratakan
kuburan. Ya. Ini adalah pesan dari leluhur para habib kepada super habib. Ya. Seluruh habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat dari Al-Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada leluhurnya para habib yaitu Ali bin Abi Thalib untuk memberantas kesyirikan. Sampai Ali ditugaskan meratakan kuburan. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tatkala Arab Saudi berdiri, negara Arab Saudi berdiri, maka kuburan-kuburan yang tinggi di kuburan Baqi diratakan sehingga membuat sebagian orang tidak suka, buat sebagian orang benci. Padahal itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan kuburan yang tinggi, karena kuburan yang tinggi bisa menjerumuskan orang dalam pengkultusan terhadap sang mayat dan akhirnya bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Minta kepada kuburan atau meyakini keyakinan terhadap penghuni kubur. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memutuskan seluruh jimat-jimat yang ada di hewan-hewan. Karena ini tidak dibiarkan oleh Nabi meskipun hanya pada hewan, bukan pada manusia. Kalau pada hewan saja Nabi suruh putuskan, apalagi pada manusia. Maka jimat-jimat semua diputuskan. Adapun watar, jadi qiladatan min watarin, ya, kalung yang terbuat dari senar. Yaitu senar maksudnya dari tali busur, ya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu mereka memiliki busur panah. Kalau senar tali busur sudah longgar, sudah usang, maka dibuat menjadi apa? Jimat. Mereka memiliki keyakinan tertentu terhadap tali busur tersebut. Maka digantungkan dikalungkan ke lehernya onta untuk dijadikan jimat agar onta tersebut terhindar dari bala, dan ini adalah kesyirikan. Sebagaimana telah kita jelaskan, jimat itu bersifat umum. Dari sisi bentuk jimat tersebut dan dari sisi di mana digantungkan jimat tersebut, ya. Ya. Subhanallah, kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita utus orang untuk putuskan jimat-jimat. Ya, kita putuskan apa namanya? Ada tisu di mana? Ini. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang-orang untuk menghilangkan jimat-jimat, ya. Saya punya sahabat lulusan Madinah juga. Dia makan di satu warung, kemudian dia lihat di warung tersebut ada jimat-jimat digantungkan. Maka dia menegur pemilik warung tersebut. "Mbak, ini jimat, ya. Ini tidak boleh, syirik." "Terus gimana, Mas?" "Bisa diturunkan." "Saya nggak bisa, Mas." "Saya yang turunkan, ya." Iya, akhirnya dia ngambil tangga atau apa, dia turunkan semua. Saya belum bisa begitu, ya. Ini imannya kuat. Saya belum mau cari masalah, ya. Tapi dia nasihati, ini nahi mungkar, ya. Bagus, ya, nahi mungkar. Ya. Sebagaimana ente merasa gelisah tatkala melihat orang berzina, berciuman, ente lihat syirik juga ente gelisah. Ini bahaya. Syirik dosa besar, ya. Bukan dosa main-main, dosa besar. Tapi kita lanjutkan. Jadi jimat itu bersifat umum dari dua sisi. Pertama dari bentuk jimat tersebut, dan umum dari sisi di mana digantungkan atau diletakkan atau dituliskan jimat tersebut. Maka semua yang digantungkan, diletakkan atau ditulis dalam rangka untuk menolak bala, maka termasuk jimat. Semuanya, apakah yang digantungkan dalam bentuk tali atau senar atau kain atau kulit atau janur kuning atau bunga-bunga atau tulang hewan atau akar pohon atau kepala kambing atau kepala kerbau, benda laut seperti kerang dan keong atau logam tertentu, atau seluruhnya yang digantungkan dalam rangka menolak bala, maka itu adalah jimat. Bahkan di zaman sekarang sebagian orang tidak lagi menulis jimat di kulit atau di kain, tapi mereka menulisnya di perak atau di emas lalu dipakai sebagai jimat, ya. Pokoknya semua yang dituliskan dalam rangka dipakai dalam rangka menolak bala, maka itulah jimat, dan itu adalah merupakan kesyirikan. Demikian juga bersifat umum dimanapun digantungkan. Apakah digantungkan di leher, apakah di dada, di lengan atas, lengan bawah, di ketiak, di betis, di kaki, pada hewan, di rumah, di warung, kendaraan, di kantor, di bawah meja, ya, di mana saja. Banyak orang ada yang menaruh jimatnya di bawah meja, ada. Di kantornya diletakkan jimat di bawah meja, macam-macam. Ini semua adalah kesyirikan. Ini semua harusnya diberantas, ya.
Taib, ini hadis yang pertama, Nabi mengutus seorang untuk memutuskan seluruh jimat-jimat. Kita lanjut hadis yang kedua dalam bab yang ke-8 ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sungguhnya ruqyah, ruqa jamak dari ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi. Wat tamaim jamak dari tamimah, yaitu jimat-jimat. Sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra dan jimat-jimat, wa tiwala adalah pelet. Ini semua adalah kesyirikan. Tiwala adalah pelet, bagaimana agar seorang suami lebih cinta kepada istrinya dan bagaimana agar istri lebih cinta kepada suaminya. Maka suaminya pelet istrinya dan istrinya juga pelet suaminya. Seperti itu. Ini namanya pelet, ini hukumnya syirik. Terkadang seorang jatuh cinta sama wanita tersebut tidak mau, maka dipelet agar wanita tersebut jatuh cinta sama dia. Maka ini hukumnya syirik. Karena pasti pakai jin, pasti pakai ilmu seperti ini. Ya. Dan ini adalah hukumnya kesyirikan, bahkan hukumnya sihir. Hadis ini ada sebabnya. Kenapa Ibnu Mas'ud mengucapkan hadis ini? Inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sungguhnya ruqyah, mantra-mantra, jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. An Zainab imraati Abdullah, dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia meriwayatkan dari suaminya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sungguhnya ruqyah, jambi-jambi, mantra-mantra dan pelet adalah syirik. Qultu, kata Zainab, lima taqulu hadza? Wallahi laqad kanat aini taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yarqini fa idza raqani sakanat. Kenapa kau mengatakan demikian? Demi Allah, mata saya, kata istrinya, mata saya bergerak-gerak, dia sakit. Dan aku pun pergi ke seorang Yahudi dan dia pun meruqyahku. Jika dia telah meruqyahku, maka mataku sembuh kembali. Faqala Abdullah, maka Ibnu Mas'ud berkata, inna ma dzaka amalu syaitan. Kana yankhusuha biyadihi fa idza raqaha kafa'anha. Itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan yang menggerak-gerakkan matamu, yang mengganggu matamu. Kalau engkau sudah diruqyah, maka syaitan berhenti dari mengganggu matamu. Inna makana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya cukup engkau berdoa kalau kau mengalami demikian sebagaimana doa yang pernah diucapkan oleh Nabi. Adhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya, hilangkanlah penyakit wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah, sungguhnya engkau adalah penyembuh, maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang meninggalkan seluruh penyakit, yang menghilangkan seluruh penyakit. Dalam riwayat yang lain, Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud berkata, kanat ajuzun tadkhulu alaina tarqi minal humra. Ada seorang wanita tua yang datang ke rumah kami untuk meruqyah, yaitu mengobati penyakit humrah, penyakit yang menyebabkan warna merah di kulit, ada wabah yang menyebabkan penyakit timbul warna-warna merah di kulit. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Kami memiliki tempat tidur yang tinggi tiangnya. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahnaha wa sawwat. Abdullah kalau masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud, maka dia tanahna, dia berdeham dan mengeluarkan suara. Siapa tahu ada tamu dalam rumah agar bisa apa? Berhijab. AC-nya nyalain. AC. Maka fadakhala yauman falamma sami'at sautahu ihtajabat minhu. Maka satu hari Abdullah bin Mas'ud kemudian tanahlah waktu masuk rumah maka wanita ini sudah dalam rumah segera berhijab agar tidak terlihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa ila janibi famassani. Maka Abdullah bin Mas'ud duduk di sampingku, di samping istrinya. Kemudian dia pun memegangku, mengusapku, fawajada massa khaitin, maka dia tiba-tiba merasa memegang ada tali. Faqala ma hadza, maka dia berkata kepada istrinya, apa ini? Faqultu ruqan li fihi minal humrah. Ini adalah jimat atau tulisan-tulisan yang saya pakai dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit warna merah yang ada di kulitku. Fajadzabahu wa qata'ahu, maka Ibnu Mas'ud menariknya, lantas memutuskannya, farama bihi, kemudian dia lemparkan jimat tersebut. Qal laqad asbaha alu Abdullah agniya ani syirki. Sungguh bahwasanya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh kepada kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Ini dalil bahwasanya
Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat secara mutlak, ya. Dia tidak pakai lihat jimat itu tulisannya apa, pokoknya ini jimat, diambil diputuskan langsung tanpa meneliti isi jimat tersebut. Oleh karenanya di antara para ulama atau para sahabat yang mengharamkan jimat secara mutlak adalah Ibnu Mas'ud. Apakah jimat isinya Quran atau yang lainnya diputuskan oleh Ibnu Mas'ud tanpa melihat isinya. Ya. Apapun isinya diputuskan. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ketiga dalam bab ke-8 dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepada suatu tersebut. Dan ini adalah bahaya dari jimat. Karena barang siapa yang pakai jimat, hatinya dibuat bertawakal kepada jimat tersebut, tidak bertawakal kepada Allah. Dan ini rahasia kenapa jimat itu syirik. Karena orang menggantungkan keberhasilannya pada jimat ini. Ya. Kalau dia ingin ingin berdagang, maka dia pakai jimat supaya dagangannya laris. Kalau dia ingin warungnya laris, dia pasang jimat supaya warungnya laris. Kalau dia main judi, dia pakai jimat supaya menang dalam judinya. Ya. Kalau dia ingin berjihad, dia pakai jimat supaya tidak mati syahid. Ya. Jadi ini membuat dia bertawakal kepada jimat tersebut. Kalau jimatnya tidak dibawa, dia menganggap tidak akan laris. Kalau jimatnya tidak dibawa, dia menganggap dia akan celaka. Maka dia benar-benar bertawakal kepada jimat. Adapun dalam Islam tidak demikian. Bertawakal kepada Allah, sejak keluar rumah sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung hati langsung gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain pakai jimat-jimat? Jimat-jimat merupakan kesyirikan. Ya, oleh karena jimat-jimat banyak dipakai bahkan dalam peperangan, ya. Sebagian ulama saya ketemu di Arab Saudi cerita waktu mereka berjihad di Afghanistan, mereka dapati banyak orang-orang Afghanistan tatkala berjihad pakai apa? Jimat. Maka mereka tegur, enggak boleh seperti ini. Bagaimana mau berjihad sampai dalam menggunakan apa? Kesyirikan, enggak boleh. Ya. Mau berjihad mandi kembang dulu, mandi ini dulu. Enggak benar. Hadis ini juga ada sebab urutnya, ada kisahnya. Hadis Abdullah bin Ukaim. Bagaimana kisahnya? An Isa bin Abdurrahman qala, dari Isa bin Abdurrahman dia berkata, dakhalna ala Abdullah bin Ukaim. Kami kami menemui Abdullah bin Ukaim wa huwa marid na'uduhu. Kami menyenguknya, dia sedang sakit. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, "Lau ta'allaqta syai'an," kau kan sakit, coba pakai jimat. Maka dia mengingkar, dia berkata, "Ata'allaqu syai'an?" Saya gantungkan sesuatu. Dalam riwayat dia berkata, "Al-mautu aqrabu min dzalik." Lebih baik mati daripada pakai jimat. Waqad qala Rasulullah SAW, bagaimana saya pakai jimat sementara Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa pakai jimat maka akan dibuat bertawakal kepada jimat tersebut. Ya. Dan ini faedah dari mengenal sunnah. Ya. Orang biasanya kalau sudah sakit, apalagi sakit parah, disuruh berobat dengan cara apapun dia jalankan. Mau syirik, mau pengobatan alternatif, ya. Mau pengobatan supranatural, mau pengobatan apapun yang syirik-syirik dia lakukan, yang penting dia bisa sembuh. Apalagi orang dalam kondisi sakit. Namun karena Abdullah bin Ukaim mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang sakit, imannya kuat, dikasih tawarin syirik dia tidak mau. Dia tidak mau. Betapa banyak orang akhirnya murtad dalam kondisi sakit. Berobat di rumah sakit non muslim, kemudian didakwahi di situ, ya. Akhirnya menyimpang agamanya, ya. Saya pernah menyaksikan seseorang sakit parah. Didatangkanlah salah seorang rahib, ya, untuk meruqyah orang sakit tersebut. Kemudian dibacakan air, sama seperti kita ruqyah dibaca-baca. Ya. Dibilang inilah anulah pakai bahasa-bahasa dia, ya. Kemudian dihembus-hembuskan di mana? Di air minum tersebut. Kemudian diminumkan kepada yang sakit. Alhamdulillah yang sakit tidak sembuh. Kalau sembuh bisa murtad. Bahaya. Jadi orang sakit itu imannya lagi lemah. Terkadang disuruh lihat itu. Ya. Kalau kau yakin akan sembuh, ya. Dan terkadang Allah kasih istidraj. Dia tatkala yakin dengan kesyirikan, Allah sembuhkan. Itu bahaya. Ya. Oleh karenanya lihat Abdullah bin Ukaim tatkala mengetahui bahwasanya jimat itu syirik, maka dia tidak mau menggunakan jimat meskipun dalam kondisi sakit. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berbicara tentang ruqyah. Ya. Ruqyah yaitu menyembuhkan
penyakit dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an atau doa-doa. Syarat dibolehkannya ruqyah sebagaimana perkataan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ada 3. Saya bacakan. Ibnu Hajar berkata, "Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut." Bahwasanya para ulama telah sepakat tentang bolehnya ruqyah jika terpenuhi 3 persyaratan. Ayyakuna bi kalamillahi ta'ala aw bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama harus dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua wa bil lisanil arabi aw bima yu'rafu ma'nahu. Yang pertama diruqyah dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga wa an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak bisa menyembuhkan dengan zatnya tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 syarat ruqyah itu boleh. Pertama dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan bahasa yang harus dipahami, bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami. Yang ketiga harus yakin yang menyembuhkan adalah Allah, bukan yang tukang ruqyahnya, bukan kiainya, bukan ustadznya, tetapi yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan syarat yang penting, syarat kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Karena sebagian dukun tatkala mereka meruqyah, mereka terkadang menggunakan bahasa Arab tapi isinya kesyirikan. Orang yang dengar, bahasa Arab ya. Padahal beristighatsah kepada jin, padahal minta kepada apa? Jin ya. Ya Abdul Qadir Jailani aghithna. Orang kira, apa itu? Bagus sekali. Ternyata syirik isinya. Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah kami ini kesyirikan. Makanya hati-hati, harus dipahami dari awal sampai akhir. Kalau dia ngomong, terkadang dia baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah dia bilang was ini bahaya. Ini berarti ada bahasa yang dia pahami, dia syirik, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Tahu-tahu di tengah-tengah abrakadabra ala kazam. Ini tidak boleh. Harus dengan bahasa yang dipahami. Dulu ada ada mantra ya. Saya pernah hafal mantra tersebut ya. Nah, saya enggak mau ucapin, nanti antum hafal bahaya. Mantra-mantra dibaca ini tidak boleh. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah berkata, wa ammatu ma bi aidin nas minal azaim wat talasim war ruqa allati la tufqahu bil arabiyyah fiha ma huwa syirkun bil jinni. Kebanyakan jampi-jampi, jimat-jimat, talasim yang ada dimiliki oleh banyak orang, kebanyakannya tidak dipahami dengan bahasa Arab dan kebanyakanlah bentuk kesyirikan kepada jin. Minta pertolongan kepada jin. Walihada naha ulama'ul muslimin 'anil ruqa allati la yafqahu ma'naha. Oleh karenanya para ulama melarang ruqyah yang tidak dipahami maknanya. Li'annaha madinatu syirki wa illam ya'rif ar-raqi annaha syirkun. Karena bisa jadi ini adalah kesyirikan meskipun yang membaca itu tidak ngerti ini syirik. Tapi terkadang lafalnya terkadang isinya apa? Syirik. Dia bisa menyembuhkan, dia dapat ilmu dari nenek moyangnya. Tapi setelah kita teliti ternyata isinya apa? Kesyirikan. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Kalau ruqyah tidak dipahami maknanya, maka tidak boleh kita meruqyah dengan ruqyah tersebut. Kalau ada orang meruqyah tanpa kita pahami maknanya, maka tinggalkan orang tersebut. Berarti dia sedang beristi'anah, minta tolong kepada jin, dan itu kesyirikan. Adapun cara meruqyah yang syar'i, ada beberapa cara. Cara meruqyah yang syar'i ada beberapa cara. Yang pertama meruqyah dengan istilah an-nafathu. An-nafathu artinya tiupan disertai dengan sedikit air liur. Ada yang mengatakan tanpa air liur sama sekali. Jadi dibaca atau liurnya sedikit sekali. Ya, ini namanya nafath. Ada yang mengatakan tanpa air liur sama sekali. Di antaranya dalilnya Rasulullah SAW berkata ar-ru'ya yaitu as-salihah min Allah. Mimpi yang benar adalah dari Allah. Wal hulmu minasyaitan. Adapun mimpi yang menimbulkan kesedihan, ketakutan adalah dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfuth hina yastayqidh. Maka jika salah seorang dari kalian bermimpi yang buruk yang dia tidak sukai, maka hendaknya tatkala dia terjaga, dia meniup ke sebelah kiri 3 kali. Ya. Wa yata'awwadz min syarriha, dan dia berlindung dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha la tadurruhu, sungguhnya mimpi tersebut tidak akan mengganggunya, tidak akan memberi kemudaratan kepadanya. Ini berarti dalil boleh kita meruqyah dengan apa? Ditiup. Boleh. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ya, di antara
model meruqyah adalah dengan at-taflu. At-taflu yaitu dengan meniup disertai air liur. Namun tidak sampai derajat meludah ya. Bukan enggak. Tapi airnya lebih banyak, air liurnya lebih apa? Banyak. Ada air liurnya. Mau dicontohin? Sebagaimana dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tatkala dia meruqyah, disebutkan dalam hadisnya, faja'ala yadfulu wa yaqra, maka dia pun meludah dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi dia baca sambil meludah. Jadi alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Diludah, ada air liurnya. Air liurnya ada sambil meruqyah orang yang sakit tersebut, hatta laka'annama nusyita min iqalin, sampai orang yang sakit tersebut segar kembali seakan-akan terlepas dari ikatan. Tadinya sudah enggak bisa gerak, susah, diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya, dengan Al-Fatihah saja sambil diludahi ya, maka sembuhlah orang tersebut. Bahkan dalam riwayat faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yadfil. Dia pun baca surat Al-Fatihah, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa yajma'u buzaqahu, kemudian dikumpulkan air liurnya. Baru dia ludahkan. Bukan dahaknya ya, air liurnya. Kemudian diludahkan kepada orang tersebut. Ini dalil bahwasanya air liur yang sudah dibacain ayat-ayat Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ibnu Hajar berkata, "Anna an-naftha duna tafli wa idza jaza at-taflu jaza an-nafthu bi tariqil aula." Kita tahu bahwasanya tiupan an-nafath lebih ringan daripada at-taflu. At-taflu ada air liurnya. Kalau at-taflu dibolehkan, air liur dikumpulkan ditiupkan kepada seorang, maka sekedar tiupan tentu lebih boleh lagi. Ini yang kedua. Yang jadi pertama dengan tiupan dengan sedikit air liur, yang kedua tiupan dengan agak banyak apa air liur. Bagus yang mana? Sedikit atau yang banyak? Ya. Mungkin yang banyak lebih bagus. Yang ketiga, meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Meruqyah hanya dengan berdoa tanpa ditiup-tiup. Ini juga boleh. Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu kana idza ata maridan aw utiya bihi qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia menyembuh orang yang sakit atau ada orang sakit didatangkan kepada beliau, maka beliau berkata, adhibil ba's rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakit wahai penguasa manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali di kesembuhanmu, kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Jadi Nabi hanya doakan tanpa meniup ya, dan tanpa meludah. Demikian juga dalam hadis yang lain, an Abdul Aziz qala dakhaltu ana wa Thabit ala Anas bin Malik. Kata Abdul Aziz, saya dan Thabit menemui Anas bin Malik. Kemudian Thabit berkata, "Ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah," yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. "Ishtakaitu, aku sakit." Faqala Anas, maka Anas berkata, "Ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku meruqyahmu dengan ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala bala. Kata Thabit, tentu. Qala Allahumma rabban nasi mudhhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa ant la syafiya illa ant shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, penguasa manusia yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau satu-satunya yang menyembuhkan. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau, kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, cara meruqyah adalah mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit, "Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa mariduna biizni rabbina." Nabi pernah berdoa dengan berkata, "Bismillahi turbatu ardina," dengan nama Allah, tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan air liur sebagian kami. Yushfa saqimuna, maka orang yang sakit di antara kami bisa sembuh biizni rabbina, dengan Rabb kami. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan cara meruqyah ini. Kata beliau dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, wa makna al-hadis, makna dari hadis, annahu ya'khudhu min riqi nafsihi. Dia mengambil air liur dari mulutnya ala usbu'ihi, kemudian diludahkan di jari telunjuknya, as-sababah. Tsumma yadha'uha ala turab, kemudian diletakkan di pasir. Fa ya'laqu biha minhu syai'un, maka pasir tertempelkan di jarinya karena ada air liurnya. Fa yamsu bihi alal mawdi' al-jarih, kemudian diletakkan di tempat luka, awil alil, tempat sakit.
wa yaqulu hadzal kalam fi halil mashi. Maka tatkala air liur ditaruh di kemudian taruh di tanah, kemudian nempel sambil meletakkan di tempat luka atau tempat sakit sambil berkata bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Maka itu di antara bentuk ruqyah, mencampurkan air liur dengan apa? Dengan tanah. Ada seorang yang salah paham tentang hadis ini. Saya pernah menulis di internet bahwasanya di antara kebiasaan-kebiasaan orang Syiah yang diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita adalah mengambil keberkahan dari pasir di kuburan. Ini sebenarnya adalah akidahnya orang Syiah, ya. Dan termaktub dalam buku-buku mereka. Orang Syiah meyakini Al-Husain radhiyallahu anhu yang meninggal di Karbala, ya. Katanya jasadnya di Karbala, padahal tidak pasti, ya. Karena dia meninggal di Karbala, maka jadilah tanah di sekitar Karbala menjadi tanah suci. Bahkan lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Makanya mereka meyakini barang siapa yang menziarahi kuburan Husain sekali sama dengan 20 haji. Ini termaktub dalam buku-buku mereka. Dan mereka berkata tidaklah Mekah dan Madinah menjadi suci kecuali karena Karbala, ya. Dan tanah berkah tersebut jaraknya sangat jauh, ya. Jaraknya sangat jauh, lebih besar daripada tanah haram Mekah atau Madinah. Dan mereka meyakini tanah kuburan Husain itu bisa menyembuhkan penyakit. Maka mereka mengambil tanah tersebut karena tanah tersebut apa? Berkah. Ya. Saya makan ini enggak benar, ini kesyirikan, ini khurafat. Ya. Enggak tahu orang-orang Syiah tatkala berobat dengan tanah kuburan Husain, enggak tahu bagaimana apa takarannya. Sehari 3 kali, sekali berapa sendok saya enggak tahu. Tapi tanah tersebut dijadikan apa? Saya lihat sendiri waktu saya di Baki, lihat orang Syiah lagi di Baki ngambil pasir dari Baki disimpan. Ada di antara mereka yang langsung makan pasir tersebut. Iya. Enggak takaran, dia mungkin dokter ngerti tahu takarannya berapa. Ya. Ini kebiasaan orang Syiah diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita, pergi kuburan, ngambilin kuburan. Saya bilang ini tidak benar. Akhirnya ada yang bantah. Ada yang bantah di antara mereka saudara-saudara kita, ya mengatakan, siapa bilang tanah tidak berkah? Buktinya hadis ini. Rasulullah SAW mencampurkan air liur dengan apa? Tanah. Berarti tanah berkah, bisa mengobati. Jawabannya bukan karena tanahnya secara khusus, tapi karena ada campuran, ada doanya. Sebagaimana air liur. Kalau kita baca Al-Quran jadi berkah enggak? Jadi bisa menyembuhkan. Bukan air liur kita. Jangan kita meyakini bahwasanya air liur setiap orang apa? Berkah. Ya, bukan karena air liurnya. Kalau air liur berkah, kita bisa jualan air liur nanti. Ya, udah orang cu ya. Oh berapa? 1.000, 5.000. Itu enggak benar, ya. Itu enggak benar. Yang air liurnya diperebutkan cuma air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia berkah secara zatnya. Adapun kita air liur bisa menyembuhkan kalau kita ruqyah dulu, kita baca dengan liur tersebut, tatkala digunakan untuk melantunkan ayat Al-Qur'an maka bisa menyembuhkan. Bukan zat liurnya, paham? Sama dengan tanah tersebut tatkala dibacain sambil dibacain bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina, baru kemudian dia berkhasiat untuk apa? Menyembuhkan. Tanah mana saja tidak mesti di kuburan, ya. Lantas dia salah paham tentang hadis ini, dia meyakini ini tanah bisa jadikan apa? Berkah, maka ngambil tanah di kuburan. Dari mana dalilnya? Kalau tanah itu tanah kuburan kiai wali fulan kemudian menjadi berkhasiat. Tidak benar. Berkhasiat dengan sendiri. Ini adalah kebiasaan orang-orang Syiah yang diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita. Taib. Di antara model cara meruqyah adalah mengusapkan tangan ke tubuh. An Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Jadi Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi dia mengeluhkan kepada Nabi tentang penyakit yang dia dapati di tubuhnya mundu aslama. Sejak dia masuk Islam dia merasakan sakit tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkanlah tanganmu di tempat badanmu yang sakit. Wa qul, kemudian ucapkanlah bismillahi salasan, ucapkanlah bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkanlah 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dengan bertawassul dengan kekuatan Allah, min syarri ma ajid, dari keburukan yang aku dapati, wa uhadir, yang aku khawatirkan. Jadi kalau kita sakit, kita pegang bagian tubuh kita yang sakit, kita bilang bismillah, bismillah, bismillah.
Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ajidu wa uhadir. Ini 7 kali kita baca, itu di antara bentuk ruqyah dengan menyentuhkan. Jadi para ulama berdalil dengan ini boleh kita meruqyah sambil pegang. Terutama ada orang kesakitan daerah tubuhnya, kita pegang, kita baca Al-Quran. Ini di antara cara yang syar'i yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara keenam, ruqyah dengan membaca lalu meniupkan ke air. Setelah itu airnya diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit atau dimandingkan dengan air tersebut Dibacain, ditiupkan ke air, kemudian diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan atau dimandikan. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, lalu beliau disengat kalajengking. Maka Nabi berkata, la'anallahu al-aqrab la tad'u musalliyan wala ghayrahu. Celaka kalajengking mengganggu, bahkan orang yang salat pun dia ganggu. Tsumma da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra. Maka Nabi pun minta air dengan garam. Campurin air dengan apa? Garam. Ya. Kemudian Nabi pun mengusap ya luka yang bekas kalajengking tersebut sambil membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita bisa menggunakan air ya yang kita baca. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat la tara ba'san an yu'awwadh fil ma'i thumma yusabbu 'alal marid. Aisyah juga memandang tidak mengapa dibacakan ta'widzat, dibacakan doa-doa di air kemudian dituangkan kepada orang yang sakit. Dan ini adalah fatwa dari Imam Ahmad ya, dan Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Dan ini yang dipraktikkan banyak di Arab Saudi. Arab Saudi kalau kita masuk di kantor dakwah, saya pernah masuk kantor dakwah di Arab Saudi, saya lihat banyak semacam botol-botol aqua kecil-kecil tapi ditulis al-ma' al-marqi, air yang sudah diruqyah. Air yang sudah diruqyah. Jadi ada sebagian syekh yang membaca mungkin di tempat yang besar, kemudian air tersebut dibagi-bagikan dan diambil secara gratisan oleh orang-orang yang sakit. Ini tidak mengapa ya. Di Indonesia juga ada orang seperti itu. Dia baca ya Al-Qur'an, mungkin berapa juz dia baca di air, kemudian dia bagi-bagikan taruh di tempat. Ini tidak jadi masalah. Ini secara meruqyah ya, karena air tersebut jadi berkhasiat karena dibacain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini cara ke-6. Cara yang ke-7, dan ini cara yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Yaitu caranya kita tulis ayat Al-Qur'an di piring menggunakan misalnya zaitun, tulis. Ya. Lalu kita hapus tulisan tersebut dengan air sehingga tulisan tersebut bercampur dengan air, lalu kita minum atau kita mandi dengan air tersebut. Metode ini dibolehkan oleh banyak ulama, di antaranya Mujahid, Abu Qilabah, Ahmad bin Hanbal, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan metode ini dibolehkan. Namun metode ini dibenci oleh sebagian salaf seperti Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Sirin, bahkan Ibnu Al-Arabi dari ulama Malikiyah mengatakan wahya bid'atun minasyaitan, adalah bid'ah dari syaitan. Jadi ada khilaf di kalangan mereka. Karena metode ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan sama sekali dari seorang sahabat. Adapun nukilan Ibnu Abbas pernah melakukan demikian, maka sanadnya lemah. Tapi maksudnya kalau ada orang yang melakukan demikian tidak bisa kita ingkari. Karena ini masalah apa? Khilafiyah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan berikutnya ya. Hadis berikutnya dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, "Ya Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bika, fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada witran aw istanja bi rajai dabatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Wahai Ruwaifi', semoga Allah memanjangkan umurmu, dan benar Ruwaifi' panjang umur. Maka kabarkanlah kepada orang-orang bahwasanya barang siapa yang mengikat jenggotnya ya, aw taqallada witran atau menggunakan jimat dengan senar ya, atau dia beristinja dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah kering, tidak boleh ya. Beristinja harus dengan apa? Batu. Beristijmar dengan batu. Adapun menggunakan kotoran hewan sudah kering maka tidak boleh, atau menggunakan tulang digunakan untuk menghilangkan kotorannya, maka Muhammad berlepas diri darinya.
Ya, taqal ada dilarang mengikat jenggot, seperti Allah mengatakan dilarang karena mereka dahulu mengikat jenggot karena kesombongan. Maka Rasulullah SAW tidak suka seorang mengikat jenggotnya. Ya. Orang Yahudi sampai sekarang suka mengikat jenggotnya sampai sekarang. Kita tidak boleh. Rasulullah SAW larang. Ya. Dan di antaranya tidak boleh menggantungkan jimat yang terbuat dari senar. Ya. Taib. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Waqi' meriwayatkan bahwasanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, Sa'id bin Jubair, barang siapa yang memotong tamimah dari seorang maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ini tentang keutamaan melepaskan jimat dari seorang. Jadi kalau ada orang ente rayu-rayu ente jelaskan akhirnya dia putuskan jimatnya, maka seperti memerdekakan seorang budak, pahalanya besar. Dan Waqi' meriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun selain dari ayat-ayat Al-Quran. Ini pendapat Ibrahim An-Nakhai dan dia meriwayatkan dari para sahabat. Para sahabat benci kalau jimat secara mutlak, apakah dari Al-Quran maupun selain dari Al-Quran. Dari sini kita tahu ada khilaf di kalangan para ulama kalau jimatnya murni dari Al-Quran. Ada orang bikin jimat tulis dari Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Kenyataannya demikian, ada khilaf. Nah, namun ingat, para ulama sepakat jika jimat tersebut ternyata isinya ada ayat-ayat Al-Quran, namun dicampur dengan raja-raja, dicampur dengan angka-angka, dengan gambar-gambar, jadi ada bintang, kemudian ada pagar, ada nomor-nomor. Nah, ini haram. Berarti tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dicampur dengan raja-raja, ini hukumnya haram. Sama, para ulama juga sepakat kalau Al-Quran tersebut ternyata ditulis dengan darah haid misalnya, atau ditulis dengan darah kodok misalnya, karena darah hukumnya najis, tidak boleh. Atau Al-Quran tersebut ditulis di kulit, yang kulit merupakan kulit bangkai, ini penghinaan terhadap Al-Quran. Yang diperselisihkan adalah jimat dari kertas ditulis dengan Al-Quran. Ini yang diperselisihkan. Adapun kalau jimat tersebut bercampur dengan yang lain, maka hukumnya haram secara mutlak. Saya punya teman pernah ke Afrika, dia polisi di Arab Saudi. Kepala polisi Masjid Nabawi, dia cerita langsung sama saya. Saya pergi ke Afrika, saya berdakwah di sana. Saya lihat orang-orang sana pakai jimat. Saya kumpulkan mereka seluruhnya. Kalian semua pakai jimat? Coba buka jimat kalian. Kalau ada yang sisinya Al-Quran murni, saya kasih hadiah. Mereka semua buka jimat mereka. Ternyata tidak ada Al-Quran murni. Semuanya Al-Quran tulisnya putus-putus, ada tulisnya dengan darah, ada tulisnya terbolak-balik, ada dicampur dengan nomor pagar dan angka, dan macam-macam. Maka mereka sadar ternyata semua ini jimat kesyirikan. Adapun kalau jimat murni dari Al-Quran, maka ada khilaf. Tetapi yang benar, meskipun hanya murni dari Al-Quran, tetap saja hukumnya haram. Dan ini pendapat jumhur ulama. Di antara yang mengharamkan dari kalangan para sahabat adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Dan ini pendapat Hudzaifah bin Yaman. Tadi Ibnu Mas'ud kita jelaskan dia memutuskan jimat tanpa lihat-lihat apa isinya. Hudzaifah bin Yaman juga memutuskan jimat tanpa bertanya isinya apa. Ya. Dan ini juga pendapat Abdullah bin Uqaim yang mengatakan jimat barang saya pakai sesuatu akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih Ibrahim An-Nakhai yang menyatakan jimat adalah haram secara mutlak meskipun hanya murni dari Al-Qur'an. Adapun dalil akan pengharaman ini secara mutlak, yang pertama keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu, dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Tanpa perincian, apapun sesuatu tersebut. Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Dalam riwayat yang barang siapa menggunakan sesuatu barang siapa menggantungkan sesuatu maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka hadis ini umum, tidak ada yang mengecualikan, tidak ada yang mengatakan kecuali Al-Qur'an, tidak ada. Kemudian bantahan yang kedua dalil yang kedua menunjukkan jimat mutlak haram meskipun hanya dari Al-Qur'an, ya. Kalau memang disyariatkan jimat menggunakan Al-Qur'an disyariatkan, maka Nabi akan ajarkan. Ini lebih mudah daripada ruqyah. Yang Nabi syariatkan disuruh baca. Baca kan capek ngulang-ulang baca. Ya, daripada tiap semua salat mau tidur baca ayat kursi, sudah doa-doanya ditulis saja tempel di kepala baru tidur. Tapi Nabi suruh baca, kan baca repot, kan lebih bagus ditulis kan, lebih mudah mana, dibaca apa ditulis? Ditulis sekali saja dipakai seumur hidup, dilaminating selesai. Ya. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau ini disyariatkan maka ini sangat dianjurkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih pada dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya jimat itu haram secara mutlak meskipun murni dari Al-Qur'an. Adapun kalau bercampur Al-Qur'an dengan yang lainnya maka ijma itu haram. Yang jadi khilaf cuma kalau dia murni dari Al-Qur'an. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya di antara dalil yang menunjukkan jimat haram secara mutlak meskipun murni dari Al-Qur'an, pertama, dalil-dalil tentang haramnya jimat datang secara mutlak tanpa ada pengecualian sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang menggunakan jimat itu disyariatkan, maka Nabi mestinya mencontohkan meskipun sekali. Dan menulis jimat lebih mudah daripada dibaca. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau memang boleh, tentu Nabi tidak usah repot-repot kita baca doa sebelum tidur, tinggal kita tulis ayat kursi, ya, dan yang lainnya, kemudian kita letakkan di dada kita, ya, atau kita gantungkan di kamar kita, ya, sehingga setan tidak bisa masuk misalnya, ya. Oleh karenanya Ibnu Arabi berpendapat, dia berkata, wa ta'liqul Qur'an laisa minas sunnah. Menggantungkan Al-Qur'an bukan sunnah. Wa innamas sunnatu fihi adzikru duna ta'liq. Adapun sunnah dari Al-Qur'an adalah dibaca, bukan digantungkan. Dibaca dan bukan digantungkan, ya. Yang ketiga di antara dalil yang menguatkan jimat diharamkan secara mutlak adalah saddu dzari'ah, menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Maka kalau seandainya, ya, jimat dibolehkan dengan Al-Qur'an, maka akan menjadi rancu dan samar mana jimat yang boleh dan mana jimat yang tidak boleh. Ya. Orang nanti semua pakai jimat, kita enggak bisa mengingkari. Kalau kita ingkari, kata dia, oh ini jimat Al-Qur'an toh, padahal isinya bukan Al-Qur'an toh, ya. Jadi sehingga rancu mana jimat yang dibolehkan, mana tidak dibolehkan. Seandainya jimat dengan Al-Qur'an boleh, kemudian dipakai sama ustaz, ustaz saja pakai jimat. Semua orang nanti ikut pakai apa? Pakai jimat. Jadi pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Oleh karenanya Hafidz Al-Hakami rahimahullah menjelaskan tentang haramnya jimat, ya, meskipun murni dari Al-Qur'an, ya. Beliau mengatakan, tatkala kita membolehkan jimat dengan Al-Qur'an, akhirnya membuka celah-celah orang-orang untuk bersandar kepada jimat. Bayangkan kalau ada orang mengalami sesuatu, datang kepada dukun atau orang yang ingin menipunya, maka ditakut-takuti, dikatakan kamu ini sedang kena masalah, kamu ini diganggu oleh jin, kamu, sampai dia ketakutan. Begitu dia ketakutan, saya kasih obat, ya, jimat. Maka dia akan beli dengan berapapun harganya. Dan kalau dia sudah begitu, dia akan benar-benar tawakal kepada jimat ini. Kenapa? Sudah ditakut-takutin dulu sama dukunnya atau penipu tersebut. Begitu dikasih jimat, maka benar-benar tawakalnya kepada jimat. Inilah kesyirikan, kata beliau. Inilah kesyirikan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau jimat pakai Al-Qur'an dibolehkan, maka kita tidak boleh sama sekali mengingkari orang yang pakai jimat. Karena kita tidak tahu mana yang pakai Al-Qur'an, mana yang tidak pakai Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya jimat pakai Al-Qur'an pun haram. Kemudian juga kalau jimat boleh pakai Al-Qur'an, kemudian dipakaikan pada anak-anak. Anak-anak nanti masuk dalam WC, kemudian kadang ngiler kena jimat tersebut, ya, kena kotoran, ya. Jimat pakai Al-Qur'an, dia bermaksiat bawa Al-Qur'an, macam-macam. Jadi jimat pakai Al-Qur'an ini hukumnya haram secara mutlak. Oleh karenanya Nabi tidak pernah bertanya tentang jimat, tetapi Nabi pernah bertanya tentang masalah ruqyah. Ya. Kata Rasulullah, "I'ridu alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku bagaimana cara meruqyah kalian. La ba'sa bi ruqa ma lam yakun biha syirk. Tidak mengapa ruqyah kalau tidak ada syiriknya. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan tunjukkan kepadaku jimat-jimat kalian. Yang ada Nabi menyuruh orang untuk mutusin apa? Jimat. Yang ada Nabi mengingkari orang pakai jimat. Adapun ruqyah, maka Nabi suruh lihatkan ruqyahnya caranya bagaimana. Kalau tidak ada syiriknya maka boleh, ya. Berarti ini menunjukkan jimat pakai Al-Qur'an maka hukumnya haram secara mutlak. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penghujung dari bab
Yang ke-8 kita bacakan sebagian dari kandungan bab ini sebagaimana dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Yang pertama kita paham pengertian ruqyah dan tamimah. Ruqyah itu yang dibaca, ya, adapun tamimah yang digantungkan. Kita mengerti juga pengertian tiwala. Tiwala tadi apa? Pelet, ya. Ketiga hal di atas merupakan bentuk syirik dan tanpa pengecualian. Ancaman yang berat bagi orang yang menggalungkan tali busur panah dengan maksud dan tujuan di atas. Besarnya pahala bagi orang yang memutuskan tamimah dari tubuh seorang. Apa pahalanya? Memerdekakan seorang budak. Baik, demikian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang ke-9. Ya. Ustadz, adakah lembaga ta'aruf? Soalnya ada teman laki-laki siap menikah. Yang siap banyak sekali di sini. Ya. Meskipun baru belajar sunnah. Saya belum tahu ada lembaga ta'aruf. Kalau ada sangat bagus ya. Ya, tapi saya belum tahu ya. Karena kita membuat lembaga ta'aruf tidak mudah. Pendiri lembaga tersebut harus amanah. Ya. Karena masuk informasi dari laki-laki, masuk dari si perempuan. Nanti masuk informasi perempuan dia yang teliti. Kan bahaya. Oleh karenanya seandainya ada lembaga tersebut mempermudah ta'aruf antara ikhwan dan akhwat, itu sangat baik. Sempat kita pikirkan, sempat kita bincangkan dengan sebagian ustaz, namun kenyataannya sulit untuk dipraktekkan ya. Karena info masuk ke mana, bagaimana cara mengenalnya ya. Sampai kemarin saya ketemu orang dia punya ide membuat program ta'aruf. Saya nggak tahu programnya bagaimana. Tapi sebenarnya ini perlu karena ada banyak ikhwan yang ingin menikah dan banyak akhwat juga yang ingin menikah. Apakah pada saat seorang sedang sakit lalu ia pergi ke dokter dan pergi ke seorang dokter yang ia yakini seorang dokter tersebut berpengalaman dan berpeluang besar untuk sembuh, apakah ini termasuk kesyirikan? Bukan, ini bukan kenapanya, ini menggunakan sebab yang dianjurkan ya. Kalau jimat itu sebab yang tidak dianjurkan, tidak ada dalilnya. Jimat merupakan sebab kesembuhan. Tapi kalau dokter sebab kesembuhan kita ngerti ya, obat merupakan sumber kesembuhan kita ngerti. Makan merupakan sumber kenyang, obat kelaparan itu kita yakin. Ya, kita yakin kalau kita makan pisang goreng 1 dengan 5 pasti yang mengenyangkan yang mana? Yang 5 ya. Ini kita yakin ya. Jadi kita tidak berbuat syirik karena memang obat pisang goreng ini bisa membuat orang kenyang. Ada satu dokter pintar, satu dokter bahlul ya, kita pergi ke dokter yang pintar ya. Kita tahu kesembuhan dari Allah, tapi kemungkinan besar dengan melalui sebab ini lebih kuat. Paham? Selama kita meyakini dokter itu sebagai sebab, maka ini bukan kesyirikan, tapi kita menggantungkan kalau tidak dokter ini kita bakalan mati, maka ini syirik, tak boleh. Karena yang menyembuhkan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah sah jika salat di belakang orang-orang ini? Yang pertama fasik yang terang-terangan, yang kedua ahlul bid'ah, yang ketiga tidak fasih baca Al-Fatihah. Hukumnya orang yang salat ya, selama dia masih muslim maka salatnya sah. Selama dia masih muslim, betapapun model orang tersebut, apakah dia pelaku maksiat, apakah dia ahlul bid'ah, selama dia orang muslim, bid'ahnya bukan bid'ah kekufuran, bukan bid'ah kesyirikan, maka sah salat di belakang dia. Meskipun dia tahu bahwasanya imam adalah seorang kedudukan yang terhormat, tidak sembarang orang yang boleh jadi imam. Makanya Nabi SAW berkata, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling qari, yang paling pintar tentang Al-Qur'anul Karim. Maka sebagaimana mengatakan dalam masalah imam tidak ada masalah tawadhu ya. Kalau ada orang yang lebih ahli, maka kita suruh yang jadi imam. Ya. Jangan sampai ada orang tidak pantas jadi imam, nekat jadi imam ya. Mereka jadi imam, ini tidak boleh karena memang sebagian orang ingin jadi imam ya. Kita katakan tidak, imam itu kedudukan yang terhormat dan Nabi mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam harus yang paling paham tentang Al-Qur'anul Karim ya. Adapun orang yang tidak pantas jadi imam, Al-Fatihahnya ngawur, maka ini sebenarnya tidak lagi jadi imam sebenarnya. Tapi kenyataannya para hadirin hadirat, banyak di tanah air kita orang-orang yang memang belum fasih baca Al-Qur'an. Dia yang paling fasih di antara orang-orang yang lain. Ya sudah dia jadi imam, mudah-mudahan Allah maafkan. Karena kalau kita mau ngecek, ya banyak imam-imam yang memang Al-Fatihahnya juga belum fasih ya. Tetapi kenyataan itu yang terbaik yang ada. Itu yang terbaik ya, yang ada.
Sering saya sholat di belakang orang ya. Kalau kita sudah biasa di Arab Saudi dengar imam bacanya ngaco ya kita gelisah di belakang. Gelisah di belakang. Apalagi dia salah huruf. Ya, seperti saya cerita ada orang baca wa ammas sa'ila fala tanhar. Dibaca pakai ha kecil. Wa ammas sa'ila harusnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak. Tapi dia pakai saking fasihnya dia baca pakai ha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kau sembelih. Ya. Artinya jangan kau sembelih. Pukul aja enggak apa-apa. Tapi penting jangan disembelih ya. Ya kita di belakang dengar ini kan mau ketawa ya, tapi ya gimana ya. Itu dalam harusnya sholatnya batal kalau sengaja, tapi dia enggak sengaja, dia enggak tahu mau diapain ya. Maka saya katakan Allah memberi uzur ya. Kebanyakan orang tidak begitu fasih, dia tidak dapat guru, ya mudah-mudahan itu yang bisa dia lakukan. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau Anda ragu imamnya baca Al-Fatihah kurang fasih, Anda baca sendiri. Anda baca sendiri. Demikian juga orang fasik yang terang-terangan tidak pantas jadi imam. Dia fasik, bermaksiat terang-terangan. Tapi kalau dia jadi imam sah. Selama dia seorang muslim maka salatnya apa? Sah. Ustaz, kalau orang tua sudah meninggal, kita boleh istighfar dengan niat untuk mereka ya Ustaz. Tapi kalau masih hidup boleh enggak ya? Boleh, orang masih hidup boleh kita doain, ampuni dosa-dosanya boleh. Masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ustaz, tolong jelaskan perbedaan takdir, nasib, qada dan qadar. Sudah nasibnya. Nanti insya Allah kita akan sampai pada bab tentang masalah takdir ya. Antum sabar ya. Entah bab berapa puluh ya, tapi mudah-mudahan sampai pada bab tersebut. Kita akan jelaskan secara detail insya Allah ya, pelan-pelan. Ustaz, apakah ada puasa khusus untuk hari lahir seorang? Contoh dia puasa saat hari lahirnya. Nabi SAW berpuasa tatkala hari lahirnya, ya. Tetapi kelahiran Nabi adalah hari spesial. Waktu wasu'ila an siyami yaumul itsnain, dan Nabi ditanya dalam Sahih Muslim, ditanya kenapa anda puasa hari Senin? Kata dia, dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila ilayya. Itu hari di mana aku dilahirkan, di mana hari aku diangkat menjadi seorang nabi ya. Jadi kelahiran Nabi adalah waktu yang spesial, maka Nabi bersyukur kepada Allah dengan berpuasa setiap minggu ya. Namun itu tidak dikiaskan dengan yang lainnya ya. Oleh karenanya Abu Bakar juga lahir, Abu Bakar tidak berpuasa di hari lahirnya, dan Nabi berpuasa bukan hari lahirnya tapi tiap minggu karena hari Seninnya. Kenapa hari Seninnya? Jadi kita mengagungkan hari kelahiran Nabi dengan cara yang benar, yaitu dengan berpuasa setiap hari Senin, bukan setiap tahun, tapi setiap minggu caranya berpuasa. Itu cara memperingati hari kelahiran Nabi yang benar, dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan, bukan setahun sekali. Adapun yang lainnya tidak dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mempunyai kakek umur 94 tahun. Akan tapi dengan kondisi tersebut ada hal yang aneh bagi saya, yaitu masih kuat untuk mandi saat dini hari. Apakah ini wajar? Bagi saya tidak aneh. Dia bisa mandi jam 2 malam, apa salahnya? Dan apakah perlu untuk diruqyah? Ngapain diruqyah? Ini menunjukkan dia sehat. Orang sakit baru diruqyah. Dia sehat-sehat aja bisa mandi jam 2 malam ya. Tapi nasihat kayak nanti bisa kena rematik ya. Buktinya dia tidak apa-apa. Bagaimana hukum minta diruqyah? Hukum minta diruqyah ini makruh ya. Boleh, tapi dia makruh karena di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Tetapi kata para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, bahwasanya jika seorang dalam kondisi darurat, maka dia boleh minta untuk diruqyah. Karena suatu yang makruh dalam kondisi hajat, maka hilang makruh tersebut. Kenapa? Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Nabi juga pernah menyuruh
ibunya anak-anak Ja'far yaitu Asma binti Umais untuk meminta ruqyah buat anak-anaknya Ja'far yang kelihatan kurus-kurus. Dari sini para ulama menjamakkan Rasulullah pernah menyuruh orang untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi darurat seorang boleh minta apa? Ruqyah. Sebagaimana hukum asalnya tidak boleh kita minta-minta sama orang. Tidak boleh kita minta tolong sama orang. Tapi dalam kondisi darurat kita boleh minta tolong sama orang. Seperti seorang wanita yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menutup pintu Aisyah dan minta korma, minta makan. Aisyah kasih korma dan Nabi tidak mencela orang tersebut karena dia tidak punya makanan. Dalam kondisi apa? Darurat. Darurat kita jangan malu-malu sampai mati. Kita darurat lapar ya minta sama orang muslim yang lain dan tidak tercela. Yang tercela kalau kita minta takatsuran, sudah punya masih minta lagi, tamak, ini tidak boleh. Ya, atau tidak darurat. Jadi asalnya jangan minta ruqyah. Asalnya kalau mau ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri ya. Atau suami yang ruqyah atau istri yang ruqyah, jangan minta ruqyah sama orang lain kecuali darurat. Ini lagi bertanya tentang takdir, insyaallah ada waktunya. Ustaz, dalam pengobatan atau terapi bolehkah kita menggunakan batu giok atau batu-batu lain yang menurut ilmu kesehatan bisa mengeluarkan sinar inframerah dan sebagainya, yang katanya bisa berpengaruh positif terhadap tubuh manusia? Bolehkah kita memakainya? Saya tidak tahu. Kalau memang batu giok itu benar-benar mengeluarkan sinar inframerah, ya, menurut penelitian yang benar, ya, disepakati oleh para ahli pakar kesehatan, maka berarti dia benar-benar sebab untuk menyembuhkan. Ya. Tapi kalau ternyata tidak, hanya katanya-katanya, ya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Ya. Kalau ragu lebih baik ditinggalkan. Tapi ini kembali kepada pernyataan para pakar kesehatan, bukan para penjual giok ya, bukan ya. Tapi para peneliti secara ilmiah, secara ilmuwan memang ini benar-benar punya pengaruh, maka tidak mengapa, berarti karena itu sebab yang nyata. Pak Ustaz, saya dikasih makanan yang makanan tersebut adalah makanan orang yang meninggal 100 hari. Apakah saya boleh makan makanan tersebut? Jawabannya boleh. Makanan tersebut halal. Makanan tersebut apa? Halal ya. Jadi kalau ada acara-acara bid'ah yang tidak dianjurkan, kita jangan hadiri acara tersebut ya. Kalau orang kasih kita makanan, kita bisa tolak di hadapan dia, saya tidak mau terima ya. Saya tidak puasa makan makanan orang yang sedang kesusahan misalnya. Maka kalau kita bisa sampaikan bagus. Tapi kalau kita tidak berani menyampaikan, tahu-tahu makanan tersebut sampai di rumah, ya jangan dibuang, makan aja enggak apa. Karena makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Dan ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tatkala ada orang meletakkan makanan misalnya di kuburan, sajen. Di kuburan tersebut ada ayam ya, ada buah, ada silver queen ya, ada kue. Maka ente buang ayamnya karena itu sembelihan kepada selain Allah, tapi buahnya, coklatnya, ya, permennya ente ambil aja, ada duitnya ambil. Kenapa? Karena itu makanan yang sudah tidak dipakai lagi, dibuang. Ya sudah ambil aja. Ini fatwa siapa? Syekh bin Baz. Orang yang sudah buang, kita tahu dia buang makanan, boleh diambil. Contoh, ada orang makan di suatu tempat, kemudian dia selesai, dia masih ada sisa banyak, ada susu, ada ini, dia tidak sentuh, dan dia sudah pergi. Berarti dia sudah buang, nanti boleh ambil. Ya kalau enggak malu ya. Maksudnya kalau ente kelaparan ya, daripada makan ini, ambil aja ya. Jadi hukumnya boleh. Ya. Perbuatan tersebut syirik ya, tetapi kalau kita bicara hukum makanannya, maka ini hukumnya boleh dimakan. Berbeda kalau Anda tidak mau makan karena Anda ingin bernahi mungkar. Saya tidak mau makan, itu kemungkaran. Anda bisa bernahi mungkar, jangan makan. Kita tolak di depan dia. Saya tidak mau, kalian apa? Kemungkaran. Tapi kalau Anda enggak bisa, belum bisa saatnya bernahi mungkar, hukum asal makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Sama seperti acara ulang tahun, acara ini, acara macam-macam. Ini makanan yang hukumnya halal. Apakah termasuk syirik kita mendatangi dokter atau tabib ketika sudah lama tidak diketahui anak? Tidak syirik, kita berusaha cari dokter, namanya berusaha, apa? Berobat. Saya ketemu beberapa waktu lalu ada seorang, Ustaz tolong doakan anak saya Ustaz. Kenapa? Istri saya sudah 11 tahun baru melahirkan atau baru mengandung, saya lupa. Setelah 11 tahun apa? Menikah. Ustaz, bagaimana cara membedakan ruqyah syar'i dan ruqyah tidak syar'i? Tadi kalau ruqyah syar'i syaratnya terpenuhi tadi, pakai Al-Qur'an, bahasa dipahami, yakin bahwasanya menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ruqyah yang syar'i. Kalau tidak terpenuhi maka tidak syar'i.
Mengobati orang yang kesurupan biasanya peruqyah berbicara dengan jin. Apakah dibolehkan berbicara dengan jin saat meruqyah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ruqyah kita tidak usah macam-macam, sudah bacain saja sampai dia keluar. Tidak usah ngomong dengan apa? Dengan jin. Ada yang mengatakan hukum asalnya semua ini boleh. Makanya Rasulullah SAW berkata, "I'ridu alayya ruqakum ma lam la ba'sa bi ruqa ma lam yakun bihi syirk." Dan saya lebih condong kepada Nabi berkata, "Tunjukkan kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan." Maka ruqyah dengan cara apa saja, selama tidak ada syiriknya maka tidak mengapa. Karena ruqyah itu pengobatan. Orang mungkin beruqyah dia pijit sebelah sini, dia merasa ada jin situ. Enggak apa-apa, yang penting jangan bikin orangnya tambah sakit. Ada ruqyah kemudian dia pukulin orang tersebut, waduh. Ya. Kalau dia tahu titiknya setan di situ, memang setannya yang sakit. Tapi kalau salah titik ya, akhirnya bangun-bangun sakit banget badan saya. Ya, itu karena jinnya udah pergi. Ya. Bukan karena kamu salah mukul tadi. Jadi hukum asal ruqyah boleh dipijit, apakah apakah dibaca. Sebagian teman-teman ruqyah dibaca di minyak zaitun, kemudian diusapkan ke tubuh orang tersebut. Enggak apa-apa, ini enggak jadi masalah. Ya, atau dia baca, dia pegang ininya. Ini semua pengobatan. Asalnya pengobatan kan boleh. Jadi ruqyah hukum asalnya boleh selama tidak apa? Syirik. Cuma kenapa para ulama sebagian tidak suka kalau orang berbicara dengan jin? Terkadang dia dibohongi sama jin tersebut. Terkadang jin tersebut bohongi dia. Terkadang jin tersebut buat dia ujub. Ente ruqyahnya hebat. Ustaz-ustaz yang lain enggak ada yang bikin saya panas. Ente bikin saya panas. Oh, kepalanya besar. Jadi udah bacain aja, suruh keluar. Ukhruj adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Sampai dia keluar. Enggak usah diajak ngomong. Tapi hukum asalnya ngomong boleh aja. Tapi hati-hati, jin itu asalnya adalah kadzub, pendusta. Ya. Kalau ngomong sama dia tujuannya apa? Jangan sampai kemudian membenarkan seluruh perkataan dia. Baik, demikian saja kajian kita. Para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al jazaa'ul ihsani illa al ihsan.